bagi teman-teman mutawif, saya akan merekomendasikan buku dan kitab yang perlu untuk dimiliki sebagai panduan membimbing tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dua kota suci. Gus Ali Official. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagi teman-teman mutawif, saya akan merekomendasikan buku dan kitab yang perlu untuk dimiliki sebagai panduan membimbing tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dua kota suci. Yang pertama, kalau dari bahasa Indohnya, ini lengkap dengan gambarnya ya, bisa dilihat, namanya Tarihul Madinatil Munawwarati Al-Musawwari Bilughatil Indonesia. Sejarah Madinah Munawwarah bergambar, yang disusun oleh Dr. Andas Muhammad Ilyas Abdul Ghani, yang mana dalam bukunya ini beliau mengutip tentang sejarah-sejarah di Madinah dan tempat-tempat yang bersejarah di Madinah. Seperti Masjid Nabawi, terus Jabal Uhud, Badar, Masjid Ghamamah, dan lain-lain. Bahkan di dalam kitabnya ini detail dengan penjelasan dan gambar dulu dan yang sekarang ya. Seperti halnya ini Masjid Jum'ah ini Masjid Jum'ah yang lama, ini Masjid Jum'ah yang baru. Terus jarak dari Masjid Nabawi ke tempat itu berapa kilometer, itu dikutip di dalam buku ini, panduan ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman mutawif yang khususnya yang baru itu mempunyai panduan ya, saya rekomend panduannya ya seperti ini. Ini ditulis dengan bahasa Indonesia, sangat baik untuk dimiliki karena bukan hanya sejarah yang dikutip di dalamnya, akan tetapi lengkap dengan gambar yang disajikan di dalam buku ini. Jadi kita bisa mengetahui secara pasti di mana tempatnya dan bagaimana bentuknya, begitu lengkap di sini. Walaupun tidak sedetail dalam kitab ya, tapi di sini cukup bagus lah dijadikan panduan bagi teman-teman mutawif. Terus yang kedua, tak kalah pentingnya juga ini berbahasa Indonesia, yaitu kitab Ar-Rahiqul Maktum. Ini meliputi sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi, mulai dari
lahirnya beliau, terus sampai hijrahnya beliau ke Madinah, dan sampai wafatnya beliau, dan kisah-kisah yang dijalani oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini cukup lengkap karena ini masya Allah tebal. Ini nama kitabnya Ar-Rahiqul Mahtum, Bahthun fi Siratin Nabawiyyati. Ini bilugatil Indonesia, bahasa Indonesia. Ini lengkap. Jadi ini rekomendasi kepada teman-teman mutawif untuk dimiliki kitab ini. Masya Allah, di sini dibahas dengan detail tentang sejarah-sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab yang berbahasa Arab, langsung dari sajian kitabnya itu. Ini saya hanya memiliki 2 kitab. Insya Allah nanti akan ke maktabah lagi, akan mencari kitab tentang Sirah An-Nabawiyah. Iya. Dulu di pondok itu dipelajari juga Muhammadur Rasulullah, itu juga membahas tentang sirah-sirah baginda Rasulullah, sejarah-sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang saya miliki yang sekarang ini adalah Ar-Rahiqul Mahtum. Ar-Rahiqul Mahtum yang berbahasa Arab, yang pengarangnya itu adalah Syekh Sofiur Rahman Al-Hindi. Beliau dari India. Ini Masya Allah sangat lengkap, yang perlu dimiliki oleh teman-teman mutawif sebagai panduan memandu para jamaah, baik itu dalam segi sirahnya. Ini hanya fokus yang di bidang sirah, yang di bidang sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ini rekomendasi kitab yang perlu dimiliki oleh teman-teman mutawif, karena ini masya Allah lengkap. Ar-Rahiqul Mahtum. Terus ini juga rekomendasi untuk teman-teman mutawif, Sirah Nabawi, sejarah baginda Rasulullah dalam kutipan ringkas dalam kitab Rawdatul Anwar. Seperti ini kitabnya, Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ini kitabnya tipis ya, jadi sangat rekomendasi sekali untuk teman-teman mutawif supaya mempunyai panduan dalam menjelaskan kepada para jamaah tentang sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tekankan kepada para jamaah untuk mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya lebih tambah kecintaannya lebih bertambah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semoga bermanfaat kepada semua teman-teman mutawif, khususnya Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir ini masih minim dalam menguasai sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih minim juga dalam mengetahui tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang bersejarah yang pernah disinggahi atau ditempati oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bisa memberikan hal yang terbaik
kepada para tamu Allah, para tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam segi ibadahnya, panduan ibadah, lebih-lebih umrah atau haji, terus dan juga tidak kalah pentingnya dalam segi sejarah sirah nabawiyah, karena sirah nabawiyah ini bisa menambah kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberikan hati yang ikhlas untuk membimbing para tamu Allah, para tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dua kota suci Mekah dan Madinah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.